Halo semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku Trika. Di video kali ini aku akan nge-share tentang pengalaman aku saat mengikuti forum internasional dan bagaimana caranya aku bisa mengikuti forum internasional. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video edukasi dari aku. Jadi, tahun 2018 lalu, aku berkesempatan untuk mengikuti forum internasional yaitu Our Ocean Youth Leadership Summit. Kemudian tahun 2019, aku kembali berkesempatan untuk ikut kegiatan internasional yaitu International Young Inventors Award dan World Invention Technology Expo atau WINTEX. Oke, dimulai dari Our Ocean Youth Leadership Summit. Acara ini sebenarnya adalah hasil kerjasama dari Sustainable Ocean Alliance atau SOA yang berkantor pusat di San Francisco dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi-potensi anak muda yang punya bakat nih menjadi pemimpin dan juga mengakselerasi ide untuk menjadi solusi yang terkait dengan keberlanjutan lingkungan laut. Sebenarnya, Our Ocean Youth Leadership Summit ini merupakan bagian dari acara Our Ocean Conference tahun 2018, di mana waktu itu Indonesia sebagai perwakilannya adalah Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Ibu Retno Marsudi, dan Ibu Susi Pujiastuti. Sementara untuk acara Our Ocean Youth Leadership Summit itu sendiri dibuka secara resmi oleh Ibu Susi Pujiastuti. Nah, acara Our Ocean Youth Leadership Summit ini dibagi ke dalam 6 chamber atau 6 tema. Di antaranya ada Marine Protected Areas, Climate Change, Sustainable Fisheries, Marine Pollution, Sustainable Blue Economy, and Maritime Security. Waktu itu, proyekku terkait dengan pengembangan kawasan pesisir di Yogyakarta, di mana daerah-daerah pantai di Yogyakarta itu sangat berpotensi sebagai daerah pariwisata, tetapi juga harus dijaga keberlanjutannya untuk kehidupan masyarakat ekonomi lokal. Jadilah aku masuk di Chamber Sustainable Blue Economy. Nah, rangkaian acara dari kegiatan Our Ocean Youth Leadership Summit ini ada apa aja sih? Yang pertama yaitu welcoming dinner. Ini dimana kita pada saat nyampe pertama kali di venue-nya yaitu di Bali, kita semua ikuti kegiatan ini untuk berkenalan satu sama lain, baik peserta dari dalam negeri maupun peserta dari berbagai negara. Nah, keesokan harinya barulah kita mulai ke acara inti, yaitu seminar untuk semua peserta. Kemudian dilanjutkan dengan namanya panel discussion, tapi khusus untuk berbagai chamber. Karena aku masuk dalam chamber Sustainable Blue Economy, maka aku hanya mengikuti panel discussion dari Sustainable Blue Economy. Nah, selanjutnya ada juga nih yang namanya design thinking. Itu kita dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian kita diberi semacam project. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengemukakan gagasan atau ide kita sesuai dengan apa sih yang dibutuhkan dari project itu. Kita juga bisa mengungkapkan solusi-solusi yang bisa kita tawarkan apabila dalam project itu kita menjumpai masalah. Nah, waktu itu aku bekerja sama dengan teman-temanku, 2 orang dari Prancis, 1 orang dari Swedia, dan 1 orang lagi dari Indonesia. Selanjutnya ada yang namanya one minute pitch. Ini tujuannya adalah untuk mengemukakan gagasan kita kepada seluruh peserta, tapi setiap peserta hanya diberi waktu 1 menit. Ini sih yang paling menantang dari semua sesi menurutku. Dan yang terakhir itu ada yang namanya side event. Side eventnya waktu itu keren banget, yaitu coral transplantation. Jadi aku ikut acara side eventnya itu. Sebenarnya aku ikut cuman coral transplantation yang ada di darat sih, nggak sampai menyelam. Karena khusus penyelam itu adalah orang-orang yang sudah punya lisensi. Walaupun begitu, dari kegiatan coral transplantation itu, aku akhirnya juga kenal dengan berbagai peserta dari banyak negara. Dan ini emang keren sih menurutku. Tahun 2019, aku kembali mengikuti kegiatan internasional, yaitu International Young Inventors Award atau IYA dan World Invention Technology Expo atau WINTEX. Iya, dan Wintex ini sebenarnya beda ya. Iya itu diperuntukkan untuk anak-anak sekolah dari SD sampai SMA. Sementara Wintex ini diperuntukkan untuk mahasiswa, organisasi, startup, atau perwakilan dari perusahaan.
Sebenarnya IA dan Wintex ini adalah sebuah perlombaan dengan formatnya berupa pameran. Sebenarnya ada juga sih seminarnya, tapi ya sedikit sih, lebih condong kepada pameran. Jadi setiap tim itu mewakili nama organisasi dan negaranya. Waktu itu aku mewakili nama dari Universitas Gadjah Mada dan Indonesia. Karena ini adalah formatnya pameran, jadi selama 2 hari berturut-turut ya kita cuma memamerkan produk kita gitu. Dimana hari pertama kita memamerkan produk di depan para juri, sementara hari kedua kita memamerkan produk kita di depan para tamu yang datang. Memang dalam kegiatan ini skill yang dilatih itu adalah skill presentasi dan komunikasi sih, karena kita memang dituntut untuk mempersuasi produk kita, bagaimana kita meyakinkan para juri dan tamu-tamu yang hadir bahwa produk kita ini memang original, mampu menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Nah, kemudian di hari ketiga itu mulailah pengumuman juara-juaranya. Waktu itu timku berhasil mendapatkan Silver Medal Award. Jadi emang kegiatan ini cukup menarik sih untuk diikutin. Terus bagaimana caranya aku bisa mengikuti kegiatan internasional, yaitu melalui project. Sebenarnya project-project yang aku bawa pada kegiatan internasional itu adalah project-project yang pernah aku lombakan pada level nasional. Karena aku merasa kayak, oh ini gak puas deh, aku dapat feedback di tingkat nasional, aku pengen dapat feedback yang lebih gitu. Makanya aku coba pada kegiatan internasional. Seperti contohnya waktu aku ikut Our Ocean Youth Leadership Summit tentang project pengembangan kawasan pesisir, itu aku sebelumnya ikutkan pada kegiatan perlombaan tingkat nasional, di mana waktu itu aku dapat peringkat keempat. Nah, disitulah aku mulai kayak ngide nih, gimana ya kalau misalnya aku ikutin dengan kegiatan internasional, kayaknya menarik ya, apalagi tema yang aku usung ini sesuai dengan kegiatan Our Ocean Youth Leadership Summit itu. Nah, sama waktu aku ikut kegiatan Wintex juga begitu. Waktu itu aku ikut kegiatan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional, dan alhamdulillah proyekku ini dapat juara 3. Kemudian aku coba lagi nih pada level internasional, gimana sih feedbacknya, bagus apa enggak. Oh, ternyata lebih keren gitu, lebih bagus, dan aku dapat banyak insight dari berbagai peserta dari berbagai negara, dari juri gitu ya. Dan itu emang worth banget sih. Jadi intinya cara mengikuti kegiatan internasional adalah bisa dengan menggunakan project. Kalau project kalian sesuai dengan tema yang diusung, itu kemungkinan besar kalian bisa diterima. Kalau kalian ngikutin vlognya Katasha Kamila, dia mengikuti kegiatan internasional itu melalui organisasi kepemudaan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ternyata mengikuti kegiatan internasional itu ada banyak cara. Bisa dengan project atau bisa juga mengikuti kegiatan organisasi kepemudaan. Tergantung kalian. Kalian sukanya di mana? Di bidang penelitian kah atau di bidang keorganisasian? Nah, terus kalau ada yang tanya, gimana nih Kak soal biayanya mengikuti kegiatan internasional? Kebetulan waktu aku ikut acara Our Ocean Youth Leadership Summit ini, semua biayanya ditanggung oleh pihak penyelenggara atau dalam artian kegiatan ini adalah fully funded. Jadi kalau kalian mau mengikuti acara internasional, coba lihat dulu apakah dia self funded, partially funded, atau fully funded. Kalau self funded berarti semua biayanya harus kalian cover. Kalau partially funded berarti ada separuh yang kalian cover, ada juga separuh yang pihak penyelenggara cover. Sementara kalau fully funded itu semuanya emang di cover oleh pihak penyelenggara. Nah, kebetulan memang waktu itu OELS ini semuanya di cover oleh pihak penyelenggara. Di mana peserta itu cukup membuat semacam motivation letter. Kalau menurut mereka motivation letternya ini meyakinkan, mereka ya tinggal ACC aja beasiswanya. Nah, sementara waktu aku ikut acara Wintex ini, itu pakai biaya sendiri karena emang dia self-funded. Tapi di kampusku itu ada yang namanya reimburse. Jadi kita bisa reimburse kegiatan kita, pajak pengeluaran yang kita pakai. Cuman besarannya atau di ACC atau tidaknya itu tergantung dengan kebijakan fakultas atau universitas masing-masing. Oke, sekian video dari aku. Kalau kalian punya pengalaman ikut kegiatan internasional, selain melalui project atau melalui organisasi kepemudaan, silahkan komen di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Walaupun sekarang lagi masa pandemi, mungkin belum banyak kegiatan internasional yang dibuka, tapi nggak apa-apa, lebih baik kalian prepare dari sekarang supaya nanti pas situasinya sudah kondusif, kalian sudah lebih ready. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.